Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau, yang mana di kota ini juga memiliki berbagai kuliner yang sangat unik. Tak hanya jenis makanan, tetapi juga minuman. Kali ini kami akan membahas topik mengenai kearifan lokal dalam kuliner Indonesia. Kelompok kami membahas tentang salah satu minuman yang berasal dari Provinsi Riau, itu tepatnya di kota Indragiri Hulu, yang bernama es air mata pengantin. Es air mata pengantin adalah minuman dengan cita rasa yang segar, dan juga isinya ini adalah es campur dengan aneka agar-agar yang kenyal dan warna-warni. Menurut mantan Gubernur Riau, Arsya Juliandi Rahman, minuman ini dinamakan air mata pengantin dikarenakan pada zaman dahulu minuman ini disajikan kepada para pengantin. Pengantinnya itu tak bisa berhenti menangis karena bahagia, sehingga diberilah nama es air mata pengantin. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, minuman ini hanya disajikan pada saat acara-acara bahagia seperti acara pernikahan. Es air mata pengantin menyuguhkan cita rasa yang menyegarkan. Isinya tak jauh berbeda dengan sajian campuran pada umumnya. Di dalamnya terdapat berbagai macam agar-agar yang kenyal dan berwarna-warni. Selain itu, minuman ini juga dilengkapi dengan biji selasi, sirup, dan es batu. Sebagai pelengkapnya, biasanya tambahkan dengan belewah yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Berikut kami tampilkan referensi pembuatan es air mata pengantin yang kami ambil dari YouTube. Dan akan saya sedikit jelaskan. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan es mata pengantin ini, yang pertama ada buah belewah, agar-agar warna-warni, air secukupnya, es batu, sirup koko pandan, biji selasi, dan yang terakhir ada nata de coco. Mari kita saksikan cara pembuatannya. Nah, es ini menarik karena adanya warna-warna yang merujuk pada filosofi warna. Bagi orang Melayu, filosofi warna merupakan lambang atau simbol yang dapat membedakan status seseorang di kehidupannya. Lambang warna juga dapat menandakan kepatuhan. Tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tradisional Melayu mengartikan warna seperti warna putih, diartikan sebagai tanda kesucian dalam tata pakaian adat. Warna putih juga dipakai sebagai tanda berkabung. Kemudian ada warna merah, diartikan sebagai tanda persaudaraan dan keberanian. Masyarakat pedalaman menggunakan warna sebagai warna panji dan payung untuk batin atau kepala persukuan. Sedangkan dalam perang, kain merah selalu dikaitkan di pinggang. Selanjutnya warna kuning, diartikan sebagai lambang kesucian. Warna kuning pada saat zaman Raja Melayu masih berkuasa, warna kuning hanya boleh dipakai oleh keluarga raja. Yang terakhir yaitu warna hijau, diartikan sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan. Kearifan lokal makanan tradisional. Yang kedua, kita akan membahas salah satu makanan tradisional yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Pariaman, yaitu Jueda. Selamat menyaksikan.
Juada adalah hidangan khas Padang Pariaman. Biasanya digunakan sebagai hantaran dari pihak wanita kepada pihak pria. Juada ini merupakan makanan khas yang ada pada setiap acara perkawinan di Padang Pariaman. Biasanya hantaran ini disusun dalam dulang yang besar. Untuk membawanya pun dapat digunakan beberapa cara, yaitu seperti dipikul oleh beberapa pria ataupun dapat menggunakan kendaraan. Hantaran ini adalah jenis makanan untuk pelengkap di acara perkawinan di rumah mempelai pria. Kemudian makanan tradisional ini terdiri dari beberapa jenis kue-kuean yang ditata dan disusun di dalam dulang. Penataan jenis makanan ini berbentuk lingkaran, yang mana dari bawah ke atas itu akan semakin membesar. Kemudian dari bentuk penataan ini, tapi ketika dihidangkan akan dipotong-potong kecil seperti hidangan biasa. Dan juga juada ini memiliki tekstur yang gurih, enak dan legit. Yang digunakan untuk menyusun juada pada saat acara menjalang. Yang pertama yaitu dulang. Dulang ini digunakan untuk membawa juada. Yang kedua yaitu lapiak balamba. Yang mana lapiak balamba ini sejenis tikar yang terbuat dari daun pandan yang berfungsi sebagai alas untuk juada saat di atas dulang. Yang ketiga yaitu kayu. Kayu ini berfungsi untuk menahan juada agar juada saat dibawa pada saat acara menjalang tidak terjatuh. Yang keempat yaitu tali rafia. Tali rafia ini berfungsi untuk mengikat kayu yang digunakan sebagai penahan juada tadi. Dan yang kelima yaitu kertas warna-warni, berfungsi untuk hiasan kayu. Juada terdiri dari beberapa macam kue-kuean seperti kanji, waji, pinyaram, kipang, alwo, dan rambut-rambut. Kue yang pertama yaitu kanji. Bahannya yaitu 6 liter beras ketan, 4 liter beras, 20 buah kelapa, 15 kg saka, garam, dan daun pandan secukupnya. Dengan cara pengolahan yaitu beras ketan dan beras ditumbuk dan diaduk hingga merata. Lalu saka dan santan dimasak hingga mengental. Lalu adonan tepung tadi dimasukkan ke dalam adonan saka dan dimasak hingga mengkilap atau berwarna kegelapan. Yang berikutnya yaitu waji. Bahannya yaitu sekitar 8 liter beras ketan, 6 kg saka, 10 buah kelapa yang diparut dan diperas hingga membuat santan yang mengental, daun pandan secukupnya, dan garam secukupnya. Dengan cara pengolahan, beras ketan dikukus dan dimasak seperti membuat ketan lalu disisihkan. Saka dan santan dimasak hingga mengental, lalu adonan ketan tadi dimasukkan ke dalam adonan saka dan dimasak hingga matang, yang mana sampai warnanya nanti berwarna coklat kegelap. Selanjutnya yaitu pinyaram. Proses bahan dasar pinyaram ini terbuat dari tepung beras putih, gula yaitu gula pasir atau gula aren, vanile, garam, kemudian air atau santan, dan minyak goreng. Kemudian cara pembuatannya dengan memasukkan tepung beras putih tadi, kemudian gula yang sudah dingin. Apabila menggunakan gula aren, masukkan ke dalam suatu wadah, kemudian baru diaduk sampai rata, dan ditambahkan air atau santan jika masih terasa keras, dan diaduk lagi sampai kental. Kemudian lalu dimasukkan gula dan vanile setelah diaduk tadi, tetapi juga ada yang memasukkan air kunyit untuk menambahkan airnya. Setelah itu baru digoreng dengan minyak yang sudah dipanaskan sampai berwarna kekuning-kuningan. Selanjutnya itu kipang. Proses pembuatan kipang ini terbuat dari bahan yaitu beras pulut atau disebut dengan beras ketan, yaitu dengan cara dikukus kemudian dijemur. Setelah kering baru digoreng. Kemudian bahannya itu saka. Saka ini direbus dengan santan sampai mengental. Setelah kental baru dimasukkan pulut yang sudah digoreng tadi. Kemudian baru aduk sampai padu. Setelah itu barulah dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari papan berbentuk segitiga. Untuk makanan selanjutnya adalah alwo. Adapun bahan yang digunakan yaitu 8 liter beras ketan, 5 kg saka putih, garam secukupnya, gula pasir secukupnya. Untuk cara pengolahannya sendiri, beras ketan atau pulut terlebih dahulu kita gongseng hingga matang. Setelah itu kita tumbuk.
Setelah itu kita iris saka, lalu adonan tersebut kita campur sampai merata. Setelah matang, dia akan berwarna putih dan berbintik merah. Untuk selanjutnya adalah makanan kare-kare. Bahan yang digunakan adalah 3 bungkus tepung beras putih, 1 bungkus tepung ketan putih, 1 kg pasir, minyak goreng, garam secukupnya, vanila secukupnya, pewarna secukupnya, dan yang terakhir adalah air bunga raya secukupnya. Cara pengolahannya, tepung beras, tepung pulut, vanila, pewarna, dan garam diaduk sampai merata. Lalu kita panaskan minyak dan masukkan adonan ke dalam cetakan sandwich yang digantung di atas kuali berisi minyak panas tersebut. Setelah itu kita masukkan adonan ke dalam cetakan dan sesekali cetakan dipukul-pukul agar adonan keluar dengan encer dari cetakan. Nah, kita tunggu sampai masak dengan kondisi minyak yang panas dan teknik memutar. Arti atau makna dari makanan tradisional juada ini. Pada setiap komponen kue yang terdapat pada juada ini memiliki simbol-simbolnya tersendiri. Dalam pembuatannya itu dikaitkan dengan gadis atau tidaknya calon pengantin yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Contohnya saja dalam pembuatan rambu-rambu. Apabila hasil akhir dari pembuatan rambu-rambu ini bagus dan enak dipandang, artinya calon pengantin perempuan itu masih gadis. Sedangkan apabila hasil pembuatan akhir dari rambu-rambu ini gosong atau terdapat lubang, berarti calon pengantin perempuan itu bukan gadis.